maaf mengganggu waktunya Kak. Perkenalkan, nama saya Inosensia Naom dari tingkat 1B. Saya bertujuan datang ke Kakak untuk mempertanyakan tentang cara pengisian kartu status. Baik adik, perkenalkan nama saya Astri, saya dari tingkat 2A. Baik Kak, saya ingin bertanya tentang pengkajian. Pengkajian itu seperti apa Kak? Baik adik, saya akan menjelaskan tentang pengkajian. Pengkajian ini kan identitas pasien. Misalnya kita memeriksakan pasien, pasti kan kita bertanya dulu, nama pasien itu siapa, umur dan jenis kelaminnya itu apa, pekerjaannya apa, alamat apa, nama orang tua apa. Habis itu kita isi agamanya, bangsa, golongan darah, dan nomor HP. Baik Kak, kalau keluhan pasien itu seperti apa Kak? Keluhannya pasiennya itu, misalnya keluhan utama itu kita harus memakai 5W1H. Misalnya pasien datang ke klinik gigi, ke klinik CKG, ingin memeriksa gigi rahang bawah yang terasa sakit ketika mengonsumsi makanan yang panas dan dingin sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu. Pasien datang dalam keadaan sehat gitu. Kalau keluhan tambahan itu seperti apa Kak? Kalau keluhan tambahannya misalnya kita ingin membersihkan dia punya karang gigi gitu adik. Kak, kalau untuk pemeriksaan fisik itu seperti apa Kak? Oh iya Kak, di sini saya tidak mengerti tentang pemeriksaan ekstraoral. Baik adik, saya akan menjelaskan pemeriksaan ekstraoral. Misalnya di muka, kita lihat dia punya muka itu simetris atau tidak. Kalau misalnya simetris, kita isi di sini simetris. Kalau misalnya tidak simetris, contohnya itu ada di bibir sumbing, itu contohnya kalau tidak simetris adik. Kalau kelenjar limfe, kalau kita raba dia punya kelenjar limfe, kalau teraba berarti itu gigi terasa sakit, kalau tidak teraba berarti tidak terasa sakit. Ini juga di sebaliknya kalau di kelenjar submandibular. DMFT itu seperti apa Kak? Baik, aku akan menjelaskan ini DMFT. Terus di sini kan D itu artinya kalau gigi yang berkaries. Terus M itu kan missing. Missing itu gigi yang ditanggal dengan berkaries. Terus itu kalau F ini kan filling, gigi tambalan. Kalau DMFT itu jumlah dari, misalnya kita tambah, kalau kariesnya ada 1, terus misinya ada 1, terus fillingnya ada 1, berarti kita tambah menjadi DMFT, menjadi 3 jumlah dari DMFT. Kalau PTI itu kan rumus dari PTI itu kan kalau misalnya filling per DMFT kali 100, berarti kita tulis sudah hasil dari filling per DMFT kali 100. Kalau RTI itu kan gigi yang berkaries. Misalnya kalau gigi yang berkaries, dia punya rumus kan, kalau RTI itu rumusnya D per DMFT kali 100. Misalnya kalau di D itu ada gigi berkaries, 1 gigi berkaries, kalau kita menulis di situ K1 kali 100 per misalnya 3 di jumlahnya DMFT. Di odontogram itu kalau gigi misalnya gigi satu ini sehat. Kalau misalnya okar itu berarti karies oklusal. Kalau dekar itu berarti karies di permukaan distal. Kalau mkar itu karies di permukaan mesial. Indeks kesehatan jaringan periodontal itu seperti apa? Kan kalau misalnya gigi indeks itu gigi 16, 11, 26, 36, 31, dan 46. Kalau misalnya di CPTN belum. Kak, indeks kesehatan jaringan periodontal itu seperti apa? Baik, saya akan menjelaskan indeks jaringan periodontal. Kan di sekstan 1 kita ambil itu angka 16. Kalau di sekstan 2 11, sekstan 3 26, sekstan 4 36, sekstan 5 31, sekstan 6 46. Kalau misalnya skor setiap sekstan, kalau misalnya dia skor 0 berarti dia tidak ada pendarahan, tidak ada blending, tidak ada pocket. Kalau misalnya skor 1 berarti dia ada pendarahan spot. Kak, indeks kesehatan jaringan periodontal itu seperti apa, dan indeks kebersihan rongga mulut tambah kelainan anatomi gigi?
Baik, saya akan menjelaskan jenis jaringan periodontal. Kalau misalnya di section 1 kita pilih 16, section 2 11, section 3 26, section 4 36, section 5 31, section 6 46. Kalau misalnya di skor setiap section, kalau misalnya di section 1 itu 0, berarti dia tidak ada pendarahan, tidak ada blending. Kalau section baik, Adi saya akan menjelaskan skor setiap section. Kalau misalnya di section 1 itu 0, berarti dia tidak ada pendarahan spontan dan tidak ada blending. Kalau misalnya di skor 2 dia skornya 1, berarti dia ada pendarahan spontan. Kalau misalnya di section ketiga terus di skornya misalnya skor 2, berarti dia ada supra atau sublingual kalkulus. Kalau misalnya di skor 4 terus di section 4 dan skornya 3, berarti dia di pocket dangkal. Kalau misalnya dia di skor 5, skornya 4, berarti dia pocket dalam. Pocket dalam itu yang kayak masuk di dalam gigi. Kak, di sini kan ada lidah, pipi, bibir, patung, gusi. Bagaimana cara pemeriksaannya, Kak? Kita kan lihat tadi, kita lihat dia punya lidah itu, kalau misalnya tidak ada berwarna putih, berarti kita tulis ada kelainan. Kalau misalnya tidak ada, berarti kita tulis normal. Begitupun sebaliknya kalau di pipi, bibir, patung, gusi, berarti kalau kita lihat dia punya kelainan apa, berarti kita tulis ada kelainan. Kalau misalnya tidak ada kelainan, berarti kita tulis normal. Kak, untuk pemeriksaan jaringan keras gigi itu seperti apa, Kak? Baik, Adi saya akan menjelaskan. Kalau misalnya gigi 16 terlihatnya ada lubang gigi gitu di permukaan oklusalnya. Kalau kan tes sondasi itu kita kan korek pakai sonde dia. Kalau misalnya tersangkut, berarti dia ada karies, misalnya karies email. Kita lihat juga di termisnya, kan tidak mungkin kalau kita kan termis itu tes dengan pakai klor etil, kan tidak mungkin kalau kita itu karies mencapai email terus kita lihat saja. Kalau misalnya karies mencapai email, tidak mungkin kita pakai klor etil lagi, pakai ambil kapas pakai klor etil. Yang jelas itu kan tidak terasa di termisnya. Kalau untuk perkusinya, kita mengetuk di pada gigi yang kita periksa. Kita duluan mengetuk di gigi yang sehat, habis itu kita mengetuk, baru kita mengetuk di gigi yang sakit. Kalau untuk gerak itu menggigit dengan tangkai instrumen, misalnya tangkai sonde. Kalau mobility itu mengukur kegoyangan derajat gigi. Diagnosa askes gilut, perencanaan implementasi dan evaluasi itu seperti apa? Baik, saya akan menjelaskan. Di sini kan kalau misalnya gigi 16 adanya lubang gigi. Hapus dulu itu salah. Diagnosa askes gilut, perencanaan implementasi dan evaluasi itu seperti apa, Kak? Baik, ini saya akan menjelaskan di situ ya. Kalau misalnya kan kalau gigi ada berkaries itu gigi 16, karies mencapai email, terus tidak terpenuhnya KDM. Terus kita kalau di sini kita pilih 678 karena itu kebutuhan kondisi biologis gigi yang baik, itu yang 6. Kalau yang 7 kebutuhan untuk bertanggung jawab akan kesehatan gigi dan mulutnya sendiri. Kalau yang 8 kebutuhan akan pengetahuan atau pemahaman yang baik tentang kesehatan gigi dan mulut. Begitu. Informan konsen, tanda tangan dari orang tua persetujuan. Cara pengisian informan konsen itu seperti apa, Kak? Baik, jadi saya akan menjelaskan cara pengisian informan konsen. Kan ini surat persetujuan dari orang tua untuk menindaklanjuti pemeriksaan pasien. Kalau misalnya kita mencabut gigi, terus di sini kita harus mengisi nama pasien, nama orang tua. Habis itu tanda tangan dari orang tua, kan ini tanda tangan surat persetujuan dari orang tua. Begitu. Baik, Kak, terima kasih, Kak. Iya.